Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus. Untuk lebih memahami tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah pertama, amati rumus sudut berelasi dan rumus jumlah selisih dua sudut sinus berikut. Yang pertama, ada sudut berelasi, yaitu sin alfa sama dengan cos 90 derajat min A. Yang kedua, ada cos alfa sama dengan sin 90 derajat min A. Lalu ada juga rumus jumlah dua sudut kosinus. Yang pertama, rumus jumlah sin x tambah y sama dengan sin x kali cos y ditambah cos x dikali sin y. Lalu ada rumus selisih dua sudut kosinus, yaitu sin x min y sama dengan sin x kali cos y dikurang cos x dikali sin y. Langkah kedua, ubahlah A dengan x tambah y. Tadi contoh misalkan yang cos A sama dengan sin 90 derajat dikurang A. Jadi A-nya itu dari si cos A ini, semua di rumus cos A ini, A-nya diganti jadi x tambah y. Jadi cos x tambah y sama dengan sin 90 derajat dikurang x tambah y. Jadi cos x tambah y sama dengan sin 90 derajat dikurang x dikurang y. Kenapa kok tadi plus sekarang min? Karena sudah dikalikan dengan min yang di tengah-tengah ini, min ini. Lalu langkah ketiga, substitusikan rumus selisih dua sudut ke hasil hitungan pada langkah kedua. Tadi kan di langkah kedua kita temukan rumusnya itu cos x tambah y sama dengan sin 90 derajat dikurang x dikurang y. Lalu di rumus jumlah dan selisih dua sudut sinus kan adanya sin x. Nah, di sini nggak ada sin x kan, adanya sin 90 derajat, makanya kita pisah sekarang. Jadinya cos x tambah y sama dengan sin 90 derajat dikurang x dikurang y. Lalu jadi cos x. Lalu kita masukkan si 90 derajat min x ini di sin x dan cos x dari rumus jumlah dua sudut sinus, yaitu cos x tambah y sama dengan sin x nya itu kan udah diganti jadi 90 derajat min x dikali cos y dikurang cos 90 derajat dikurang x karena x nya sudah diganti dikali sin y. Lalu jadi cos x tambah y sama dengan cos x kali cos y dikurang sin x dikali sin y. Kok tadi sin 90 derajat di min x kok jadi cos x? Karena kita lihat lagi sudut berelasi di sini ya. Tuh, di sudut berelasi itu kan cos alfa sama dengan sin 90 derajat min A. Lalu ada lagi kok cos 90 derajat bisa jadi sin x, karena lihat lagi di rumus sudut berelasi ini kan sin alfa sama dengan cos 90 derajat min A, jadinya cos 90 derajat min x itu jadi sin x. Oke, jadi ditemukan rumus jumlah dua sudut kosinus, yaitu cos x tambah y sama dengan cos x dikali cos y dikurang sin x dikali sin y. Lalu bagaimana dengan selisih? Konsepnya masih sama seperti yang sinus kemarin. Bisa kita ganti min y nya menjadi min atau juga bisa jadi dengan rumus yang pertama tadi seperti penjumlahan tadi. Tapi di sini saya akan memakai rumus yang
Y-nya diganti min. Lalu cos X tambah min Y sama dengan cos X min Y. Lalu kita masukkan rumus jumlah dua sudut kosinus yang tadi sudah kita cari. Jadinya cos X tambah min Y sama dengan cos X dikali cos min Y dikurang sin X dikali sin min Y. Dari rumus jumlah dua sudut kosinus tadi, kita ganti semua Y-nya menjadi min Y. Maka ingat kembali ya, cos min A itu sama dengan cos A, dan sin min A itu sama dengan min sin A. Jadi ditemukan rumus selisih dua sudut kosinus, yaitu cos X min Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Nah, kenapa kok tadi cos X tambah min Y? Udah tahu lah ya, kan min ditambah plus jadinya min. Kok tadinya cos min Y, kok sekarang jadi cos Y kan? Nah, di kotak ini kan ada nih, tuh, kalau cos min Y itu jadi cos A tetap positif. Nah, kalau yang di sin min Y ini karena dikali negatif yang di sini nih. Nah, di situ min di sini dikali min di sini jadi positif gitu. Jadi kesimpulannya kita mendapatkan dua rumus. Yang pertama, rumus jumlah dua sudut kosinus, yaitu cos X tambah Y sama dengan cos X dikali cos Y dikurang sin X dikali sin Y. Lalu yang kedua, kita temukan rumus selisih dua sudut kosinus, cos X dikurang Y sama dengan cos X dikali cos Y ditambah sin X dikali sin Y. Lalu kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal ini beda dari contoh soal yang kemarin ya, yaitu diketahui segitiga X, Y, Z, siku-sikunya itu di Y. Jika sin X sama dengan 4/5, hitunglah 1 cos X ditambah cos Z, 2 cos X dikurang cos Z. Lalu ada rumus jumlah dan selisih dua sudut kosinus yang tadi sudah kita cari ya. Lalu yang diketahui pertama, sin X sama dengan 4/5. Lalu kita harus cari juga sin Z-nya berapa, cos X-nya berapa, cos Z-nya berapa. Dengan cara sudut berelasi juga, yaitu kalau kita nyari sin A sama dengan depan dibagi miring, kalau kita mencari cos A sama dengan samping dibagi miring, kalau kita mencari tan A sama dengan depan dibagi samping. Oke, kita gambar segitiganya. Nah, pas kita ngegambar segitiga harus siku-sikunya di Y sesuai dengan soal tadi ya. Nih 4 itu depannya. Kan tadi kita sudah diketahui jika sin X, sin itu depan dibagi miring. Nah, 4 itu depannya, 5 itu miringnya. Lalu kita cari X, Y-nya, yaitu sampingnya, dengan cara rumus Pythagoras. XZ kuadrat sama dengan XY kuadrat ditambah YZ kuadrat. Nah, yang kita sekarang pengen nyari kan XY kuadrat. Jadi rumus XY kuadrat sama dengan XZ kuadrat dikurang YZ kuadrat. XY sama dengan akar dari XZ kuadrat dikurang YZ kuadrat. XY sama dengan 5 itu dari XZ sisi miringnya, lalu 4 itu dari YZ depannya. Jadi XY sama dengan akar 5/2 dikurang 4/2. Lalu hasilnya XY sama dengan akar 25 dikurang 16. XY sama dengan akar 9. XY sama dengan 3. Nah, sekarang kita bisa cari juga cos X-nya. Cos-nya itu kan samping dibagi miring. Sampingnya itu 3,
sampingnya itu 3 yang tadi kita udah cari kan. Nah, miringnya itu 5, jadi cos X nya itu 3/5. Lalu kita juga bisa cari sin Z. Sin Z itu depannya 3. Kenapa depannya 3? Karena yang dicari kan sin Z, kalau yang tadi sin X di sini. Sin Z tadi sama dengan 3/5. 3 itu depannya, terus 5 itu miringnya. Oke, kita juga bisa cari cos Z, yaitu 4/5. 4 itu sampingnya, 5 itu miringnya. Oke, lalu kita masukkan rumus. Kita di sini sekarang cari cos X dikurang Z sama dengan cos X dikali cos Z ditambah sin X dikali sin Z. Kita ganti aja hurufnya. Kita masukkan rumus selisih 2 sudut kosinus tadi. Cos X nya itu 3/5 dikali cos Z nya 4/5 ditambah sin X nya 4/5 dikali sin Z nya 3/5. Lalu dapat ditemukan 12/5 ditambah 12/5. Langsung aja ditambah karena penyebutnya sudah sama. Jadi hasilnya 24/5.